Oke, kita akan mulai dalam waktu 3 menit ke depan ya, supaya tidak terbuang waktunya. Soalnya malam hari ini cuma 40 menit untuk kelas kita. Waduh, lah malam hari ini kita mau jawab bahas jawabannya Mbak. Jadi ya gimana? Dan nilainya udah saya kumpulkan ke Pak Farid loh. Oh, sudah dikirim tadi. Mana? Saya cek nggak ada yang masuk emailnya. Sebentar, bentar, saya cek lagi. Ini dikoreksi semua atau ada yang cuma dibetulkan salah satu? Oke. Ya, kita mulai ya teman-teman sekalian kelas kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa lagi di kelas Sosiologi, kelas 10 semester 2 program Kejar Paket C Kesetaraan Taiwan. Baik, teman-teman sekalian, seperti janji saya kemarin bahwa malam hari ini akan kita gunakan untuk mengkoreksi jawaban soal-soal UTS supaya teman-teman sekalian tidak penasaran dan tanpa saya berikan nilai secara realnya atau secara kumulatifnya, teman-teman sekalian bisa uh, mendapatkan nilai masing-masing dengan mengkoreksi salahnya berapa, betulnya berapa gitu ya. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini atau kelas kita malam hari ini, marilah kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Ya, teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman sekalian persiapkan malam hari ini adalah
Cukup jawaban yang kemarin kalian kirimkan ke saya, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa koreksi benar berapa, salah berapa. Dan karena waktu kita cuma 40 menit, jadi saya tidak akan banyak menjelaskan kembali kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu, karena keterbatasan waktu ya, hanya 1 jam saja untuk kelas ini, sehingga nanti untuk 20 nomor saya kira 40 menit bisa selesai. Untuk ini tulisan ini bisa kelihatan nggak whiteboardnya? Soal yang saya uploadkan di sini bisa kelihatan nggak? Bisa. Ada yang tidak bisa lihat? Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Silahkan kalian cocokkan dengan jawaban kalian masing-masing. Nomor 1 untuk soal sosiologi. Hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perseorangan, antara beberapa kelompok manusia, maupun antara perseorangan dengan kelompok disebut apa? Apakah A. Hubungan sosial, B. Proses sosial, C. Interaksi sosial, atau D. Kontak sosial? Oke, nomor 1 jawabannya apa? A, B, C, atau D? Iya, ini IUTS Sosiologi Mbak Nisa. Kelas Sosiologi ya. Ya, nomor 1 jawaban yang benar adalah C. Interaksi sosial. Nomor 1 jawabannya C ya, interaksi sosial. Kita lanjutkan nomor 2. Berdasarkan terjadinya proses komunikasi, bentuk-bentuk kontak sosial dibedakan menjadi A. Kontak langsung, B. Kontak secara tidak langsung, C. Kontak primer dan kontak sekunder, atau D. Kontak tersier. Nomor 2, A, B, C, atau D? Oke, enggak apa-apa. Nanti biar lihat rekamannya saja. Cukup ya nomor 2, berdasarkan terjadinya proses komunikasi, bentuk-bentuk kontak sosial dibedakan menjadi, jawaban yang benar adalah C. Kontak primer dan kontak sekunder. Nanti dicatat ya, yang salah berapa, yang benar berapa. Kita lanjutkan nomor 3. Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain disebut apakah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, atau D. Simpati? Yang mana kira-kira? Apakah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, atau D. Simpati? Kecenderungan untuk dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain disebut apa? A, B, C, atau D? Dan jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah C. Identifikasi.
Jadi kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain itu disebut identifikasi. Jadi nomor 1, 2, dan 3 jawabannya C semua ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut nomor 4. Dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain disebut A. Motivasi, B. Empati, C. Imitasi, atau D. Sugesti. Oke, silahkan Mbak Sita. Dorongan, rangsangan, pengaruh, dan stimulus yang diberikan oleh seorang individu kepada individu yang lain disebut jawaban nomor 4 yang benar adalah A. Motivasi. Dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain disebut A. Motivasi. Ayo, ada yang salah ya. Kita lanjut nomor 5. Keadaan suatu masyarakat dan dengan kehidupannya yang teratur, dinamis, sebagai hasil dari hubungan sosial yang harmonis dan selaras dengan norma dan nilai sosial dalam interaksi masyarakat disebut apakah A. Pola, B. Keajekan, C. Order, atau D. Tertib sosial. Jawaban nomor 5 yang tepat adalah tertib sosial, D ya. Ya, yang benar keplok-keplok. Lanjut nomor 6. Dalam bentuk pelaksanaannya ada 4 kerjasama atau cooperation, kecuali apakah A. Bargaining, B. Cooptation, C. Avoidation, atau D. Coalition. Nomor 6, jawaban yang benar adalah avoidation, C. Jadi yang bukan bentuk kerjasama itu avoidation. Avoidation itu menghindari ya. Yang namanya kerjasama itu nggak ada yang menghindari, adanya bargaining, cooptation, dan coalition. Jadi yang nomor 6 jawaban yang bukan kerjasama adalah avoidation. Nomor 7. Suatu bentuk akomodasi masing-masing pihak mengerti pihak lain, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaiannya terhadap perselisihan disebut apakah A. Coercion, B. Tolerant participation, atau C. Mediation, atau D. Compromise.
Ya, benar ya. Nomor 7 jawaban yang benar adalah compromise. D. Suatu bentuk akomodasi, masing-masing pihak mengerti pihak lain, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan itu mengurangi tuntutannya supaya tercapai penyelesaian terhadap perselisihan yang disebut compromise atau kompromi ya. Jadi pihak-pihak lain saling mengerti itu namanya kompromi. Compromise. Kita lanjut nomor 8. Salah satu interaksi sosial dalam suatu proses sosial individu atau kelompok manusia untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman atau kekerasan disebut A. Contraversion atau kontroversi, B. Konflik, pertentangan, C. Kompetisi atau competition, atau D. Diferensiasi atau differentiation. Yang mana? Nomor 8. Sudah jelas banget ya. Gampang sekali ya. Kata kuncinya adalah menentang pihak lawan dengan mengancam atau kekerasan. Selamat malam Mas Edo, silahkan bergabung. Kita lagi mencocokkan jawaban UTS dan sekarang sudah masuk ke nomor 8. Nanti kalau ada waktu bagi yang telat akan saya ulangi lagi jawabannya biar bisa menghitung benar berapa, salah berapa. Ya, nomor 8 yang benar tentang salah satu interaksi sosial dalam proses sosial individu atau kelompok manusia untuk mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan disebut konflik. B ya. Lanjut nomor 9. Hubungan timbal balik yang dinamis antar orang perorangan atau orang dengan kelompok disebut A. Struktur sosial, B. Kontak sosial, C. Komunikasi sosial, atau D. Interaksi sosial. Ada suaranya. Nomor 9 jawaban yang benar adalah interaksi sosial, D. Jadi hubungan timbal balik yang dinamis antara orang perorangan ataupun orang dengan kelompok itu disebut interaksi sosial. Kita lanjutkan nomor 10. Proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat merupakan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh A. Suryono Sukonto, B. Kunchoro-Ningrat, atau C. Peter L. Berger, atau D. Markum. Gampang ini, pasti harus benar semua. Oke, enggak apa-apa. Jawaban yang benar nomor 10 adalah Peter L. Berger, C.
Nah, waktunya udah mau habis aja. Yuk kita lanjut nomor 11. Tahapan sosialisasi di mana anak mulai bersikap mandiri dan memiliki ego berdasarkan kesadaran sendiri merupakan tahap A. Tahap pertama atau preparatory stage, atau B. Tahap kedua play stage, atau C. Tahap siap bertindak atau game stage, atau D. Tahap penerimaan sosial kolektif atau generalized other. Mana yang tepat jawaban nomor 11? Iya. Tahap sosialisasi di mana anak mulai bersikap mandiri dan memiliki ego berdasarkan kesadaran sendiri merupakan tahap siap bertindak atau yang namanya game stage. Jawaban yang benar nomor 11 adalah C. Ada yang salah? Nggak apa-apa, nanti yang lainnya bener kan. Kita lanjut nomor 12. Berikut ini adalah berbagai peranan keluarga dalam media sosialisasi kecuali A. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah pendidikan sekolah. B. Keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup manusia dengan volume terkecil dan kadar tertinggi. C. Keluarga merupakan mata rantai untuk hubungan jasmani dan rohani manusia yang berlawanan jenis. Atau D. Keluarga merupakan mata rantai dalam generasi dan pewarisan budaya. Apakah A, B, C, atau D yang dia bukan peran keluarga dalam media sosialisasi? Jawaban yang benar untuk nomor 12 yang bukan merupakan peranan keluarga dalam media sosialisasi adalah keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah pendidikan sekolah. Yang pertama, yang A ya, yang bukan merupakan peranan karena keluarga ini merupakan pendidikan pertama setelah pendidikan sekolah, sebelum pendidikan sekolah. 12A. Nomor 13. Cara sosialisasi yang menyebutkan bahwa seorang anak itu mengikuti aturan bukan karena takut dihukum atau mendapatkan hadiah. Bukan pula karena meniru tokoh idealnya disebut A. Pelaziman, B. Imitasi, C. Identifikasi, atau D. Internalisasi. Dan jawaban yang benar untuk nomor 13, cara sosialisasi yang menyebutkan bahwa seorang anak mengikuti aturan bukan karena takut dihukum atau akan mendapatkan hadiah, dan juga bukan pula karena meniru tokoh idealnya disebut internalisasi atau D. Sampai di sini ada yang benar semua? Oke, baru salah 2 ya. Kita lanjut. Wah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nomor 14. Kepribadian yang dianalogikan sebagai susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seorang individu yang berada pada setiap individu merupakan salah satu bentuk teori kepribadian menurut A. Inger, B. Raucek, C. Warren, atau D. Kunchoro-Ningrat.
Mana yang benar jawabannya? Iya, benar sekali nomor 14 yang merupakan teori yang saya sebutkan di atas menurut Kuncoro Ningrat. D. Oke, nomor 15. Kita lanjutkan. Berikut ini yang bukan merupakan faktor-faktor dalam perkembangan kepribadian adalah A. Lingkungan fisik, B. Warisan biologis, C. Ambisi individu, atau D. Pengalaman yang unik. Mana yang tepat untuk nomor 15? Yang bukan merupakan faktor-faktor dalam perkembangan kepribadian adalah C. Ambisi individu. Benar ya, yang jawab C ya, 15 C. Nomor 16. Terjadinya penyimpangan sosial diakibatkan oleh beberapa faktor kecuali A. Adanya perubahan norma-norma, B. Adanya norma atau aturan yang bersifat mutlak, C. Individu-individu yang tidak mematuhi norma, atau D. Adanya individu-individu yang kurang yakin akan kebenaran atau kebaikan norma. Yang mana yang tepat nomor 16? Jawaban yang benar untuk nomor 16, terjadinya penyimpangan sosial itu diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Jawaban A yaitu adanya perubahan norma-norma itu benar. C. Individu-individu yang tidak menaati norma itu benar. D. Adanya individu-individu yang kurang yakin akan adanya kebenaran atau kebaikan norma itu juga benar. Jadi yang bukan merupakan faktor yang mengakibatkan penyimpangan sosial itu adalah B. Adanya norma atau aturan yang bersifat mutlak. Karena norma atau aturan itu tidak mutlak ya, bisa berubah-berubah. Jadi jawabannya B. Nomor 17. Teori penyimpangan sosial di mana dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di dalam masyarakat disebut A. Teori biologis, B. Teori psikologis, C. Teori sosialisasi, atau D. Teori anomi. Yang mana kira-kira? Jawaban yang benar untuk nomor 17 yang merupakan teori penyimpangan sosial di mana selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat disebut teori sosialisasi. C. Oke, 3 nomor terakhir. Berikut ini nomor 18 yang bukan merupakan contoh dari individual deviation atau penyimpangan individu adalah A. Perusuh atau penjahat, B. Munafik, C. Kaum waria yang menjalani kehidupan sesama jenis, atau D. Pembangkang. Jawabannya adalah kaum waria yang menjalani kehidupan sesama jenis, C. Nomor 19.
Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang yang dalam aspek kehidupan lainnya masih menaati nilai dan norma atau konformis disebut A. Penyimpangan primer, B. Penyimpangan sekunder, C. Penyimpangan tersier, atau D. Penyimpangan kuarter. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang dalam aspek kehidupan lainnya masih menaati nilai dan norma atau konformis disebut apakah A, apakah B, apakah C, atau D. Dan jawaban yang benar untuk nomor 19 adalah A. Penyimpangan primer. Ya, nomor terakhir, the last one. Hak-hak yang menyebutkan bahwa hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan disebut A. Personal right, B. Property right, C. Social and culture right, atau D. Procedural right. Ini harus benar ya. Sudah jelas. Kalau tahu bahasa Inggris berarti itu jawabannya. Hak-hak yang menyebutkan bahwa hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan disebut apakah A. Personal right, B. Property right, C. Social and culture rights, atau D. Procedural right. Yang benar adalah C. Social and culture right. Ya, silahkan dihitung salah berapa, benar berapa. Dan bagi yang telat, ini kunci jawabannya. Ya, yang benar silahkan jawaban yang benar dikalikan 100 terus kemudian dibagi 2. Nanti ketemu jawaban nilainya. Ada yang benar semua? Ya, itu jawabannya ya. Baik teman-teman sekalian, bagi yang nilainya dikira masih rendah ya, jangan khawatir, nanti akan saya berikan perbaikan dengan tugas-tugas yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan nilai. Dan kita masih ada ujian akhir semester, jangan khawatir, jadi butuh bersiapan lagi. Iya, yang benar dikalikan 100 kemudian dibagi 2. Ini loh, saya kasih kunci jawabannya. Jadi silahkan dicek lagi. Papan tulisnya kelihatan kan, Mas Anto? Nggak ada yang bodoh. Itu karena faktor mungkin waktunya kurang, tergesa-gesa. Kalau misalnya teliti ya, pasti bisa ngerjainnya. Ya, teman-teman sekalian, waktunya sudah habis ya. Ini tinggal 3 menit lagi, saya closing aja. Terima kasih sudah menghadiri kelas kita, dan sekali lagi yang terpenting bagi saya adalah proses, bukan nilai akhirnya ya. Yang penting teman-teman sekalian belajar, kemudian banyak membaca, dilihat lagi dari kiriman email yang dikirimkan saya Mas. Jadi di send itemnya itu kan ada riwayat pengiriman. Jadi dibuka lagi di situ kan bisa. Iya, waktunya kan cuma 40 menit, sejam doang. Baik, kita tutup saja pertemuan pada malam hari dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ya. Semoga ada manfaatnya teman-teman sekalian. Sekali lagi, semangat aja dalam belajar. Diteruskan dalam membacanya. Semoga teman-teman sekalian selalu dimudahkan dalam segala urusan.
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Semangat selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa.